Perayaan Tahun Baru Imlek resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional terhitung sejak tanggal 19 Januari tahun 2001, melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI. Hari libur fakultatif sendiri merupakan hari libur yang pelaksanaannya tidak langsung ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah atau instansi terkait. Tahun Baru Cina dipercaya memiliki asal-usul yang dapat ditelusuri hingga abad ke-14 sebelum Masehi (SM). Menurut legenda, pada masa lalu terdapat seekor monster bernama Nian yang sering meneror masyarakat dan menyebabkan kerusakan besar. Namun, monster ini dikabarkan memiliki ketakutan terhadap warna merah, suara ledakan petasan, dan cahaya kembang api. Untuk melindungi diri, masyarakat mulai menggunakan elemen-elemen tersebut untuk menakut-nakuti dan mengusir Nian. Sejak saat itu, tradisi ini terus dilanjutkan dan dipercaya menjadi awal mula perayaan Tahun Baru Imlek. Imlek adalah kalender lunar yang pertama kali diperkenalkan pada masa dinasti Han di Tiongkok. Di Indonesia, tradisi ini baru kembali dirayakan secara terbuka setelah berakhirnya era Orde Baru, setelah Abdurrahman Wahid atau mantan Presiden Gus Dur mengeluarkan Kepres tentang pencabutan instruksi Presiden tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina, yang sebelumnya diterbitkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 6 Desember tahun 1967. Sebelum adanya pembatasan atau pelarangan perayaan Imlek di masa pemerintahan Soeharto, tepatnya setelah Indonesia merdeka, Soekarno mengeluarkan penetapan pemerintah tentang hari-hari besar keagamaan, termasuk perayaan masyarakat Tionghoa. Dalam penetapan tersebut, tercantum 4 perayaan utama, yaitu Tahun Baru Imlek, hari wafatnya Konghucu pada tanggal 18 bulan 2 kalender Imlek, Cengbeng, dan hari kelahiran Konghucu pada tanggal 27 bulan 2 kalender Imlek. Pada masa itu, masyarakat Tionghoa di Indonesia memiliki kebebasan berekspresi, seperti menggunakan bahasa Mandarin maupun bahasa daerah, memeluk agama Konghucu, menerbitkan surat kabar berbahasa Mandarin, menyanyikan lagu-lagu Mandarin, serta menggunakan nama asli mereka. Sekolah, toko, restoran, dan bengkel juga bebas memasang papan nama dalam tulisan Mandarin. Memasuki masa pemerintahan Soeharto, melalui impres tersebut, maka seluruh upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa sangat terbatas dalam pergerakannya, hanya dapat dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan, berlangsung secara tersembunyi. Pada akhirnya, pembatasan perayaan keagamaan tersebut terhenti sejak masa pemerintahan Gus Dur. Masyarakat Tionghoa di Indonesia akhirnya kembali mendapatkan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama, kepercayaan, dan tradisi mereka tanpa hambatan. Hal ini mencakup kesempatan untuk secara terbuka merayakan berbagai upacara keagamaan dan adat istiadat, seperti perayaan Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, dan tradisi lainnya.